Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Nur Muhammad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak ini sudah berkenan hadir di sini ngobrol-ngobrol bersama kami di podcast ini. Semoga ini nanti bisa membawakan manfaat untuk kita semua. Amin. Bapak Nur Muhammad ini adalah seorang guru dari SMK Negeri 1 Jepara yang sudah banyak dikenal di seantero Jepara. Ini sudah nggak asing lagi kalau melihat Bapak Nur Muhammad ini. Wah, guru idola saya itu. Ya, termasuk saya juga alhamdulillah kakak idola saya itu. Dan di sini kita tertarik dengan kegiatan-kegiatan yang Bapak Nur Muhammad ampu ini di SMK Negeri 1 Jepara ini. Tentunya bisa spill di sini pengalaman-pengalaman tentang kurikulum-kurikulum yang sering banyak pergantian ini. Ada kurikulum deep learning dan lain sebagainya. Di sini mungkin penerapan-penerapan yang Bapak lakukan di SMK Negeri 1 Jepara kepada para siswa murid itu seperti apa gitu Pak? Monggo. Ya, untuk kebetulan SMK itu di Merdeka Belajar, kita itu kan menerapkan teaching factory sebelumnya. Teaching factory digagas mulai tahun 2014. Jadi ada 11 sekolah sebagai pilot project yang didampingi dari GIZ Jerman. Kebetulan kita juga dibantu alat-alat dari Jerman untuk melengkapi program tersebut. Nah, di sini kita kemudian ada pengimbasan di tahun 2017 tentang teaching factory ini, bahkan sampai sekarang pengimbasan teaching factory ini. Dan disempurnakan dengan adanya bukan kurikulum baru ya ini sebenarnya itu adalah pendekatan pembelajaran mendalam. Tambahan gitu ya, tambahan. Yang deep learning itu pembelajaran mendalam. Ini justru sangat mendukung dalam proses pembelajaran teaching factory karena di sana ada bermakna itu mengaplikasikan sesuai kehidupan sehari-hari. Nah, sedangkan di SMK ini sudah terbiasa mereka itu mempraktekkan hal-hal yang bakal mereka lakukan di masyarakat, misalnya bengkel, jadi pengusaha roti dan lain-lain, atau kalau di komputer ya di reparasi komputer dan lain-lain, atau programmer. Nah, atau mendesain ini kan sudah berhubungan dengan kehidupan sehari-hari dan kebutuhan. Dan di deep learning atau pembelajaran mendalam ini justru pembelajaran harus dihubungkan dengan kenyataan kehidupan kita gitu, sehingga murid itu bisa lebih memahami, dia lebih memahami, lebih menantang. Tidak hanya bayangan dalam pembelajaran, tapi ada bukti nyata, ada produk atau hasil kerja yang dihasilkan gitu. Dan murid-murid ini menikmati ya Pak ya? Sangat menikmati, yang saya alami begitu. Yang dialami seperti itu ya Pak, kebetulan itu saya setelah teaching factory tak terapkan kan tinggal nambahi menyenangkan. Ya, dikasih ice breaking. Kemudian yang terakhir nanti ada refleksi. Refleksi otomatis mereka akan mengetahui kelebihan yang saya kerjakan tadi untuk mempelajari satu kompetensi ini. Apa? Kan gitu. Kemudian mereka tahu kelebihannya juga mencari kelemahan. Oh, ternyata kok tidak semua produk yang saya buat ini bagus. Dan teaching factory ini masing-masing kelompok itu beda-beda yang dibuat ya Pak? Iya, beda. Setiap kelompok beda. Jadi keunggulan teaching factory itu lebih efektif efisien. Karena apa? Setiap kelompok mengerjakan kompetensi yang berbeda. Contohnya seperti apa itu? Contoh misalnya kalau kami ada pengolahan buah-buahan, serealia, hewani, dan lain-lain. Ini yang serealia dia satu kelompok sendiri. Untuk buah-buahan, serealia, kacang-kacangan, kelompok sendiri. Jadi mereka tidak bisa saling diskusi ke kelompok satu dengan kelompok yang lain, enggak? Tidak bisa. Diskusinya hanya satu kelompok. Kolaborasinya dalam satu kelompok. Biasanya rata-rata 4 anak. Kalau kami dan nanti rolling-rollingan ya Pak ya? Rollingan. Pertemuan berikutnya yang awalnya praktek A, dia akan praktek B. Sehingga kalau dia ketika praktek B akan menanyakan kelompok yang kemarin praktek B. Gitu. Sehingga guru itu lebih enjoy. Lebih enak. Mereka sudah serius dengan kegiatannya, guru pun tinggal mengawasi aja. Mengawasi, kan? Ya betul. Diperlukan hanya pendampingan saja. Kalau ada yang perlu ditanyakan silakan. Tapi biasanya mereka sudah sibuk sendiri ya. Terutama kalau memproduksi, mengaplikasi sebuah kompetensi otomatis. Mereka sudah serius. Kita malah dicuekin. Gitu. Ngapain sih Pak kamu di sini?
Kita itu bisa komen ketika mereka sudah dapat hasil. Iya. Nah, menghasilkan produk, oh produk ini kok begini. Ya, rasanya mungkin. Nah, rasa ini gimana ini kok bisa begini kita memberikan soal pemantik begitu. Iya. Maka mereka akan mencari, oh kelemahan saya tadi di mana. Akhirnya cari solusi begitu loh. Dengan pemanfaatan digital. Mereka mencari YouTube dan lain-lain begitu. Berarti HP di situ juga bebas digunakan ya, Pak? Kalau saya full. Karena memang di pembelajaran mendalam itu diwajibkan bahwa malahan walaupun memang ada beberapa guru malah dilarang gitu loh. Kalau saya enggak, karena di pembelajaran mendalam itu harus supaya mereka mencari informasi itu mudah, maka harus dipakai gitu. Yang penting punya data. Bahkan kalau mereka nggak punya data, saya sendiri gitu sebagai wifi-nya gitu. Gitu. Pak Nur Muhammad, ini saya juga pernah mendengar atau bahkan sekarang ini sudah masih sering dijalani ya Pak ya. Bapak Nur Muhammad ini juga selain seorang guru idola di SMK Negeri 1 Jepara ini kayaknya juga menjadi tutor terbang. Ini kayak gimana Pak pengalamannya atau pernah seperti apa kok sampai menjadi tutor terbang ini, di mana saja, kemudian yang disampaikan di sana itu apakah masih yang diampu Bapak Nur Muhammad atau sudah beda lagi atau seperti apa itu Pak? Nah, prinsip saya itu kan grow mindset. Nah, berpikir bertumbuh, tapi selalu belajar dan belajar. Ketika memang ada beberapa pas penentuan instruktur nasional, instruktur nasional untuk perkembangan guru dulu memang ada penilaian ke sekolah di antara guru yang lengkap, pengetahuannya lengkap dari semua kompetensi. Kebetulan akhirnya saya dipilih. Kemudian, itu tahun berapa Pak? Itu tahun 2017 yang ada penilaian. Tapi kalau yang sebelumnya itu saya di Teaching Factory yang 2014 saya mengaplikasikan sesuai, saya kan membentuk kan berbasis produk. Berarti anak, saya berpikir anak ini harus membuat produk. Alat itu banyak, akhirnya tak buat kelompok. Itu berkelompok, tak buat siklus supaya nanti mereka mengalami. Dan siklus ini akan berulang. Mereka berulang, akhirnya membuat itu berkali-kali sampai mereka mahir. Awalnya banyak kesalahan, akhirnya terakhir bagus. Akhirnya produk yang mereka produksi akhirnya menjadi bagus. Nah, ada beberapa tim dari pusat yang pernah ke sana melihat yang SMK saya. Loh, ternyata kok ini kok beda gitu. Akhirnya saya awalnya disuruh jadi instruktur tingkat provinsi dulu. Saya dipanggil di SMK, saat itu SMK provinsi yang gratis, terus dicarikan kerja itu. Saya di situ itu kebetulan disuruh ngisi guru-guru seluruh Jawa Tengah saat itu. Nah, kemudian yang Teaching Factory saya presentasi, kebetulan mewakili kepala sekolah di Jakarta saat itu tahun 2016. Saya presentasi di sana. Seperti apa itu pengalamannya waktu di Jakarta? Nah, ketika itu saya kan mewakili kepala sekolah untuk presentasi tentang Teaching Factory. Saya menampilkan beberapa sistem yang saya terapkan di jurusan dan juga video. Ternyata dari tim penilai, di situ ada 9 tim penilai saat itu dari 11 sekolah sebagai pilot project. Kebetulan saya, ini SMK 1 lah yang sesuai dengan teori Teaching Factory gitu. Dan itu terdengar kepala sekolah 54 kepala sekolah gitu. Saat itu awalnya begitu. Awalnya gitu. Akhirnya saya diundang by name saat itu, by name. Saya pinginnya yang ke sekolah saya Pak Nur aja gitu. Akhirnya bagi surat resmi ke sekolah gitu, ke sekolah. Nah, akhirnya saya baru itu baik di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan luar Jawa. Mulai kemana-mana ya Pak? Ya, itu mulai 2017 itu. 2017 itu ya. Ya, mulai 2017. Sebelum pandemi ya Pak ya kayaknya? Sebelum pandemi. Laris-larisnya waktu itu. Pas pandemi itu saya ke Ketapang. Malahan? Iya, saya sampai dicus berapa kali, dilogok berapa kali itu. Nah, itu. Itu ya Pak, swab itu ya? Ya, swab ya. Apa? Imunisasi dan lain-lain itu. Iya, dan lain-lain pokoknya. Syaratnya luar biasa. Tapi ya di sana memuaskan luar biasa gitu. Tapi tetap sehat ya Pak. Sehat alhamdulillah. Itu kan setelah pandemi pas itu tahun 2022. 21 kan yang paling parah. Lanjut panggilan juga. Nah, 2022 sudah agak selesai, agak tenang dari pandemi terus saya dipanggil. Lanjut terbang lagi. Iya. Gitu. Kalau sekarang Pak, apakah masih?
masih kemarin baru saja dari Purwodadi, SMK Negeri 2 Purwodadi. Kebetulan mereka masih di pembelajaran yang sama. Cuma diminta untuk menghubungkan dengan kurikulum yang baru. Gitu, bagaimana menerapkan antara teaching factory dengan model yang baru ini gitu. Akhirnya saya buat konsep itu juga gitu. Beliaunya pada senang karena oh ternyata malah lebih ini. Tapi anak akan lebih kreatif memang kalau disuruh mencari kelemahannya sendiri, kelebihannya sendiri kan akan lebih kreatif daripada guru itu yang menentukan. Kowe salah iki nang kudune ngene. Ya kan didikte. Akhirnya apa, dia nggak ada jiwa intrinsik dari dalam ya. Sehingga jadi lemah gitu. Nah, lemah. Kalau di kan pola pikir mereka kan akan berkembang. Iya. Kalau kondisi saat ini Pak, saran Bapak Nur Muhammad ini kepada seluruh guru yang ada di Kabupaten Jepara, karena pentingnya pendidikan yang saat ini berpengaruh dengan teknologi digitalisasi, kita harus selalu mengikuti perkembangan yang ada. Saran Bapak dan pesan Bapak kepada seluruh guru yang ada khususnya di Jepara, Pak. Nah, kalau menurut saya sebagai guru kita jangan menutup diri. Jadi harus kalau ada perubahan ya mau nggak mau kita harus belajar. Kita belajar guru mindset. Kita pelajarilah semua perubahan itu. Memang ada Pak guru yang menutup diri? Ada ya, senior tapi terutama yang senior yang memang tinggal nunggu pensiun. Biasanya beliaunya sudah paling hanya berapa kali kan, kenyataannya begitu. Setelah berubah kemudian ganti lagi, berubah ganti lagi. Udah itu jadikan aja sebagai hiburan. Jadi kalau ada perubahan ikut pelatihan sebagai hiburan. Minimal kita menyiapkan tenaga profesional ke depannya untuk anak-anak gitu. Kalau menurut saya begitu. Ini saran ya Pak kepada semua guru. Ada pesan, saran dan pesan lah. Nah, kalau pesan saya selalu grow mindset ya, selalu belajar dan belajar. Bahkan punya prinsip belajar seumur hidup. Belajar seumur hidup. Nah, supaya apa? Supaya kita bermanfaat bagi orang lain. Nah, kalau kita pintar, cerdas, saya yakin murid kita akan cerdas. Baik Bapak Nur Muhammad, ini kan banyak sekali marak-marak kalimat-kalimat yang unik dan nyentrik ya di saat ini, saat digitalisasi ini, ada Gen Z, strawberry dan lain sebagainya. Menurut Bapak seperti apa kalimat Gen Z, strawberry untuk adaptasi di era digital ini? Menurut saya ini mereka kan terbuai oleh teknologi. Sebagai guru kita harus mengarahkan mereka untuk memanfaatkan digitalisasi ini, dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk mencari informasi dalam belajar. Tidak hanya digunakan untuk bermain saja, boleh bermain, tapi juga digunakan untuk yang manfaat juga. Itu kalau menurut saya gitu. Boleh bermain tapi ayo kita manfaatkan, digunakan dengan yang bermanfaat. Jangan menjadi Gen Z strawberry gitu. Iya. Dan gini Pak, ada tambahan lagi, mungkin saat ini kan marak-maraknya bikin TikTok ya. Anak-anak remaja juga banyak yang bikin TikTok dan itu sempat dapat bonus 10.000, 20.000 lumayan begitu ya. Saran dari Bapak Nur Muhammad ini kayak gimana sih TikTok yang tepat untuk mereka, para pelajar, para generasi muda, supaya tetap terarah, mendapatkan bonus, tapi keren gitu? Ya kebetulan memang sering saya meminta anak, terutama kalau kami, karena kami ini pembuat produk ya, mereka membuat TikTok pemasaran. Yang sering malah itu gitu ya. TikTok pemasaran, memasarkan produk-produk yang kita produksi melalui TikTok. Dan memang banyak yang dapat komisi. TikTok kan boleh, tapi marketing gitu ya. Ya marketing. Jangan hanya sekedar TikTok joget-joget gitu, enggak ya. Kalau di kami diarahkan ke marketingnya. Kalau menanggapi tentang maraknya AI sekarang ya Pak ya, ini juga kita semua mengikuti ya perkembangan yang ada di teknologi digitalisasi ini. AI ini juga kayaknya bisa jadi kawan, bisa jadi lawan gitu ya. Kalau kita pinter-pinter untuk menggandeng ya jadi kawan gitu. Tapi kalau kita ketakutan ya nanti lawan gitu. Kayak gimana menanggapinya Pak? Nah, kebetulan memang kami setiap pembelajaran menggunakan AI untuk anak-anak. Kita kan butuh desain. Desain untuk menjual produk itu butuh desain label yang bagus. Nah itu biasanya mereka menggunakan AI. Malah bisa dimanfaatkan. Jadi kawan ini Pak ya? Ya jadi kawan. Mereka tinggal mengetik, buatkan saya label roti manis. Nah dengan DIN kesekian,
alamatnya ini langsung jadi. Sekarang itu mempermudah. Nah itu yang mereka lakukan saat ini begitu untuk AI. Begitu juga mereka kalau bikin makalah, ketika mau presentasi, nggak susah-susah mereka. Kita ini dibodohi oleh teknologi, tapi justru mereka kan dengan cara itu mau belajar. Dia mau belajar, tinggal ngetik topiknya saja itu, topiknya tentang pembuatan roti yang baik gitu aja. Langsung keluar makalah itu. PowerPoint-nya langsung keluar. Langsung jadi dia tinggal belajar terus presentasi. Tidak harus memakai waktu lama. Tidak memakai waktu lama. Makanya saya biasanya kalau pas proyek itu hanya kasih waktu 15 menit sampai 20 menit. Dan jadi PowerPoint jadi mereka dengan bantuan AI itu tadi. Dengan bantuan AI. Hanya menambahkan kalimat-kalimat tertentu jadi. Hanya nambahin dikit-dikit aja. Dikit-dikit aja. Kata mereka gitu. Iya, keren. Jadi itu yang sudah kita praktekkan. Iya, pemanfaatan di kami selain untuk label juga untuk presentasi. Iya. Pesannya kepada murid, Pak? Kalau murid di SMK 1 mungkin. Nah, kalau SMK 1 kepada anak-anak tetap semangat untuk belajar. Perubahan itu semakin menyenangkan, kita sudah mempraktekkan semakin menyenangkan, semakin enjoy. Yang dulu kita nggak bisa menggunakan HP, sekarang dapat menggunakan HP dengan leluasa untuk mencari informasi, dibebaskan untuk mencari informasi, sehingga semangat untuk belajar bagi kalian. Baik Bapak Nur Muhammad, semoga ini bermanfaat ngobrol-ngobrol kita di sini. Nanti lain kali dilanjut lagi, dan semoga Bapak Nur Muhammad ini juga tetap diberikan kesehatan, kerahmatan, dan juga berkah selalu. Minal aizin wal faizin ya Pak ya, ini sudah mendekati. Nanti insya Allah kita juga akan dolan-dolan. Saya tunggu. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.